Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Lillahi ta'ala wa ila hadratin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'aliyyil 'azim. Allahumma ya fattahu ya alim iftah alaina bi futuhil 'arifin akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min adh-dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki ayat yang ke-41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wa aminu, dan berimanlah, bima, dengan Quran. Maknya itu isinya Quran. Anzaltu, yang saya turunkan, musaddiqal lima ma'akum, di mana kehadirannya itu adalah membenarkan pada kitab yang bersama dengan kamu. Allah memerintahkan sesuai dengan konteks ayat asbabun nuzulnya, itu yang diajak ngomong oleh ayat ini adalah Bani Israil. Tapi bukan berarti khusus Bani Israil saja, karena kadang-kadang ada dilalah ayat yang sebab-sebabnya itu adalah khusus, namun tujuannya itu adalah umum. Maka kalau dikaitkan dengan sebabnya ini khusus, wa aminu, kaitannya itu seruan beriman untuk mereka-mereka yang golongan Bani Israil. Disuruh beriman dengan apa? Al-Quran. Karena fungsinya Quran itu adalah anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Saya turunkan Quran ini untuk membenarkan kitab-kitab yang ada pada kamu. Jadi Quran itu hadir untuk membenarkan kitab-kitab dahulu satu. Jadi ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, yang semua itu dibenarkan oleh Al-Quranul Karim. Artinya bahwa ia benar-benar turun dari Allah kepada para rasulnya, sehingga kita harus mengimani yang ada pada kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Karena Quran itu hadir bukan untuk menghapus, tapi untuk menguatkan posisi dari kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur.
Zabur. Kenapa? Lantaran ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul melalui kitab itu sebenarnya sama. Sama, nggak ada bedanya. Namanya saja yang berbeda dan bahasanya saja yang tidak sama. Fungsinya itu sama. Jadi bahasanya kitab Taurat itu memakai bahasa Kiptun. Di sebuah suku yang dulu itu ada di Mesir, namanya Kiptun. Kemudian kitab Zabur itu bahasanya adalah Ibrani. Kalau Injil bahasanya Suryani. Kalau Quran bahasanya Arab. Jadi bahasanya tidak sama. Namun fungsinya itu sama. Jadi artinya nama boleh beda, yang penting rasanya, fungsinya yang sama. Kayak bodrek, oskadon, paramek. Namanya aja yang beda, fungsinya itu sama untuk mengobati sakit kepala. Paham Pak ya? Paham? Alhamdulillah. Jadi ajaran-ajarannya para rasul itu semuanya sama. Apa yang dimaksud sama di sini adalah penuhanan terhadap Allah yang maha dari segala maha. Tidak ada satupun rasul yang mengajarkan penyekutuan terhadap Allah, apalagi sampai menganggap dirinya sebagai Tuhan. Bab itu pengkhianatan. Maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu tidak akan pernah mengaku dirinya itu sebagai anaknya Tuhan. Sampean cari, itu hanya buatan-buatan dari orang-orang yang menulis kitab Injil. Isa itu tidak pernah. Ketika ditanya man anta, dalam ketika beliau masih di buayan seorang ibu, jawabannya itu adalah masih buayan ini. Jadi umumnya anak seusia dalam buayan itu belum bisa ngomong. Maka ketika Maryam itu menggendong Isa, geger. Ini Maryam hamil, lahiran, sementara enggak punya suami. Akhirnya kemudian ada yang memberanikan diri, Yam. Saya mau tanya, itu sebenarnya bayi ini bapaknya siapa? Akhirnya kemudian kata Maryam, ya tanya saja sama bayi ini. Kata orang yang bertanya, mustahil anak sekecil ini mampu menjawab. Ya udah, coba aja ditanya. Itu Nabi Isa posisinya masih kecil Pak, masih buayan, masih nyusu, belum keluar giginya, belum, baru berapa hari. Nanti bayi ajaib nanti dipikirnya kalau keluar giginya. Begitu ditanya man anta, kamu itu sebenarnya siapa? Apa jawabannya Nabi Isa? Ana Abdullah. Ana Abdullah. Tapi orang yang mendengar ini kan kupingnya nggak jelas. Karena begitu miripnya antara lafaz Abdullah dengan Ibnullah. Hanya kejelian telinga yang mampu membedakan mana ucapan Abdullah, mana ucapan Ibnullah. Hanya kan bisa jadi kita ini salah kaprah karena pendengaran kita itu tidak utuh. Akibatnya kemudian terjadi salah paham. Jadi bisa jadi kesalahpahaman itu terjadi itu lantaran kita telinganya itu bermasalah. Hanya jangan sampai orang tuli itu suruh mendengar. Orang yang bisa mendengar aja kalau nggak jeli itu bisa salah. Akhirnya diambil sebuah kesimpulan sehingga menjadi sebuah tabiat, ini menjadi keyakinan oleh orang Nasrani bahwa Isa itu anaknya Tuhan. Padahal Isa tidak pernah ngomong demikian.
tapi yang diucapkan oleh Isa, ana Abdullah, aku ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam pendengaran orang yang diajak ngomong itu beda. Hanya ngaji itu harus hati-hati karena pendengarannya ini, apalagi kalau sudah menyangkut masalah hukum, akidah, ini harus hati-hati. Apalagi di era medsos sekarang ini mudah dipelintir, Pak. Paham ya? Lah, fungsi daripada Al-Quran itu membenarkan kepada kitab-kitab yang lalu. Apa isinya kitab-kitab yang lalu yang dibenarkan sama Quran? Keesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi dan rasul itu membawa keesaan. Karena memang Tuhan itu esa, Pak. Tuhan itu Maha Esa. Maka Tuhan menampakkan dirinya itu melalui ciptaannya. Seandainya Tuhannya itu dua, ini pasti bertengkar. Karena punya kepentingan masing-masing. Ada yang inginnya hujan terus, ada yang inginnya terang terus, nggak jadi-jadi malahan. Jadi Tuhan itu esa. Karena esa, maka dia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Hanya Tuhan yang maha bebas melakukan apapun. Allah itu bebas, makanya memasukkan orang yang taat ke dalam neraka pun tidak masalah. Bagi Allah loh ya. Ya apa enggak? Ada orang males-malesan kerja itu kadang-kadang males-malesan tapi duitnya banyak, ada ya. Namun ada orang banting tulang cari duit itu sampai sekarang alhamdulillah nggak punya duit malahan. Kenapa masalahnya? Itu karena Allah mempunyai kebebasan kehendak. Dia akan menentukan kepada siapapun yang dikehendaki tanpa diikat oleh hukum sebab musabab. Allah menciptakan hukum sebab musabab. Manusia itu adalah bisa hamil kalau disentuh sama lawan jenisnya. Itu sebab musababnya, hukum yang ditetapkan oleh Allah. Tapi karena Allah di luar hukum sebab musabab, maka bisa menentukan perempuan hamil tanpa disentuh sama. Jadi Allah tidak tunduk sama peraturan. Jadi kalau kita tidak ingin tunduk sama peraturan, jadilah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tidak boleh tunduk sama peraturan. Bebas Tuhan ini. Kalau manusia nggak bisa bebas, Pak. Kita itu nggak bisa bebas. Semuanya diikat. Nah, maka dulu sebelum kita ini dilahirkan ke alam dunia, masih berupa embrio. Artinya itu masih berupa zigot, nutfah, itu sudah diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kamu kayak begini. Seandainya punya istri, istrinya nanti rewel, siap apa enggak? Sebelum jadi manusia udah dijanji dulu itu. Siap. Kalau siap, Allah jadikan. Tapi yang tidak siap, kula mboten siap, maka keluron. Apa keluron itu apa? Keguguran. Enggak jadi manusia, Pak. Jadi kita ini sudah sanggup menanggung sesuatu yang sudah menjadi perjanjian antara kita dengan Allah, termasuk bab nasib. Kamu boleh jadi sekolahnya tinggi, tapi kamu miskin. Siap? Siap. Tuh. Nanti kamu istrinya satu aja ya, walaupun misalkan banyak yang seneng sama kamu. Siap? Boten. Oh, keluron. Jadi
Dulu kita sudah dijanji sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika lahir ke alam dunia kita sudah mau perjanjian, tapi masalahnya kita lupa. Makanya fungsinya Quran itu salah satunya adalah mengingatkan isi janji yang sudah kita buat bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu. Nah, masalahnya kita ini belum sadar. Enggak, kita ini sudah sadar apa belum toh? Enggak, menurut diri kita masing-masing ini sudah sadar apa belum? Belum. Kalau orang sadar itu mesti enggak betah di alam dunia, itu enggak betah. Ya pengennya balik, ngapain lama-lama di alam dunia? Wong alam dunia itu alam permainan. Kok sampean seneng alam kesusahan? Dunia ini senengnya saja susah, Pak, apalagi susahnya. Maka di dunia mencari kesenangan itu nggak bakal ada. Wong senengnya saja susah. Sampean misalkan pamannya beristri 2, seneng jare sapa? Susah. Yo gilir, yo kene, yo kono, yo kene. Karena dunia itu demikian itu. Lah orang kalau misalkan seneng dengan kesusahan, itu kan bodoh. Maka kalau kita sadar, kita nggak mau lama-lama hidup di alam dunia ini. Kalau disuruh pulang sampean mau? Kalau disuruh pulang ke Allah sampean mau? Nggak bakal mau karena belum sadar. Ini ilustrasi gambaran ya, gambaran supaya kita bisa mengkondisikan ini sudah sadar atau belum. Maka orang yang sadar itu siapa? Orang yang sadar itu adalah orang yang sudah mempersiapkan dirinya itu sebelum pulang itu sudah siap-siap. Tapi kita ini kan santai. Wong nyatanya suruh balik aja masih nganyang kok. Nantilah 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi. Kita belum siap, belum sadar kita ini. Walaupun hadir di masjid terus, kita belum sadar kok. Apalagi yang nggak pernah di masjid. Contoh ya, ada suami istri ini ribut. Begitu ribut, keluarlah suaminya membawa motor. Setelah keluar membawa motor, baru nyampe di jalan raya itu ditabrak sama bus. Dos. Kepalanya membentur ke jalan. Dilarikanlah ke rumah sakit. Selama beberapa hari dia tidak sadar. Setelah beberapa hari, sekitar 1 minggu, dia melek. Itu berarti sudah sadar apa belum? Kalau sudah melek itu sudah sadar apa belum? Belum. Karena melek, istrinya tanya, siapa saya? Lah suaminya ngomong, saya tidak tahu. Berarti kan belum? Jawab, belum sadar. Selama ini sampean wis sadar apa enggak kalau usianya sudah tua? Selama ini kita sadar enggak kalau ibadahnya itu banyak yang kurang? Selama ini kita sadar enggak kalau penuh dengan kebodohan? Enggak, kita itu merasa kalau sudah ibadah itu sudah benar. Coba ya kalau ngerasa kayak begitu, itu kita merasa bahwa ibadah kita itu tidak ada apa-apanya kok. Tapi karena kita itu merasa bahwa ibadah kita itu sudah benar, maka kemudian ya ngono kuwi. Masya Allah. Setelah beberapa hari dari melek baru sadar. Ditanya sama istrinya, saya siapa? Malah bisa menjawab namanya dan mengenal pasangannya atau mengenal istrinya. Berarti sudah? Jawab sudah? Sadar. Tapi istrinya tanya, apa yang melatar belakangi sampai sampeyan itu hadir bisa dirawat di rumah sakit? Enggak tahu. Berarti kan belum sadar. Apa yang menyebabkan sampeyan itu adalah sholat? Apa karena Allah butuh karo sampeyan, atau sampeyan yang butuh sama Allah, atau karena sampeyan melihat surga, atau karena takut sama neraka? Wis sadar apa urung iki? Ibadah yang sadar itu adalah ibadah yang tidak pernah berharap apapun. Itu ibadah yang sadar. Lah kita ini masih belum sadar, makanya masih ngarep-ngarep ya kaya ngono kuwi. Ibadahnya masih stres ibadah kita ini. Dipikirin sudah hebat paling ibadah ini. Nek ngaji bab kaya ngene kan sampean tersinggungnya pol ya.
Makanya jarang sing ngaji sing bab kaya ngene, karena ya tersinggung. Dah. Setelah dirawat, kemudian dia beberapa hari kemudian, sampai hampir 1 bulan baru tahu cerita tentang kronologisnya. Dia itu adalah bisa masuk ke rumah sakit, ditabrak sama bus, sampai beli rokoknya itu 2 batang, ditaruh di telinga, itu ingat. Dah, semua itu ingat. Akhirnya dokter memutuskan, udah Pak, sampean sudah sembuh, sudah sadar, sudah ingat, sudah pulih, sekarang balik. Masalah pembiayaannya sudah ditanggung sama perusahaan bis yang nabrak Bapak. Apa jawabannya? Saya nggak mau pulang, karena saya masih betah di sini. Itu sudah sadar belum? Sudah sadar belum? Kalau kita disuruh sama Allah ngomong, coy pulang ya hari ini, terus kita jawabannya nanti aja ge, itu sudah sadar belum? Jadi posisi kita di dunia ini masih belum sadar. Karena masih belum sadar, maka diomongin apa saja, ditakut-takutin sama neraka, itu nggak pernah takut Pak. Karena nggak sadar. Orang kalau nggak sadar diomongin, ditakut-takutin aja nggak bakal takut. Di neraka nanti kayak begini, bodoh amat. Karena nggak sadar. Dan berapa banyak sebelum kita itu adalah kesana, Allah Subhanahu Wa Taala ini mencontohkan kejadian-kejadian. Tapi apakah membuat manusia sadar? Tidak. Membuat manusia takut kepada Allah? Tidak. Yang ada justru semakin jauh dari Allah. Belum sadar kita ini Pak. Baca Quran sih baca Quran, tapi kan belum sadar. Kalau sadar isinya Quran, maka beruntunglah Anda yang membaca Quran tapi tidak paham. Karena kalau paham itu ngeri Pak. Pertahankan Anda tidak paham, karena dengan Anda tidak paham nyaman baca Quran. Kalau Anda itu paham sama Quran itu sudah kok. Ketakutannya itu wajilat qulubuhum. Hatinya ini mendidih. Kenapa takut? Karena yang dihadapi itu bukan bahasa manusia, tapi bahasa Allah Subhanahu Wa Taala. Anda lagi berdialog sama Allah. Maka ketika Allah menceritakan tentang masalah ciri-ciri orang yang takwa, sampean mengaca, kok jauh banget. Tapi ketika Allah itu menceritakan tentang ciri-ciri orang munafik, kok mirip banget. Karena kita tidak paham, alhamdulillah nyaman-nyaman saja. Lah kalau tidak paham, apa mungkin Quran itu fungsinya itu adalah mampu mengobati. Sementara hadirnya Quran itu adalah untuk membongkar hati yang penuh dengan kebusukan. Malah justru sekarang ini Masya Allah, malah Quran goda gelan, Quran goda gangan. Iya kan? Ya sampean yo merasa tersinggung alhamdulillah, enggak merasa tersinggung ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Pak. Lah, Quran ini membenarkan kitab-kitab yang lama. Kitab yang lama itu isinya apa sih? Kitab yang lama itu isinya itu adalah satu, tadi saya katakan keesaan seesa-esanya kepada Allah, penyembahan yang seesa-esanya kepada Allah. Jadi kalau ditanya, kenapa Anda menyembah Allah? Jawabannya karena aku tahu Dia itu adalah Tuhan, bukan karena saking senangnya sama surga, bukan karena takut sama neraka. Beranikah sampean mengatakan, ya Allah, seandainya ibadahku itu adalah karena pengen berharap surga, tutup pintu surga. Seandainya aku beribadah kepadamu ya Allah karena takut sama neraka, buka selebar-lebarnya. Wani, orang wani. Makanya Allah itu tersinggung karo sampeyan. Apa aku nggak layak dipertuhan sama sampeyan? Apa aku tidak layak menjadi Tuhan? Kenapa Anda menyembah kok tujuannya surga? Seandainya aku tidak menciptakan surga, apa kemudian Anda tidak akan menyembah kepadaku? Malu kita ini Pak.
Tapi saking engkresnya kita itu membincangkan surga. Malu kita ini sebenarnya. Ibadah kita ini kalau misalkan dibayar untuk membayar tentang masalah nikmat dari Allah saja nggak bakal sanggup kok. Wes iki ibadah sampean duhur dinilai sama Allah ini ya 4 rakaat, 1 rakaat itu 100 juta. Nggak masalah wes, hitung-hitungan iki. Berarti 4 rakaat 400 ditambah sunnah. Sehari sampean bisa mengumpulkan misalkan pamannya berapa miliar? 20 miliar taruhlah. Dalam sehari ibadahnya kalau dirupiahkan nilainya 20 miliar. Nah, sekarang ditukar dengan nikmat Allah sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Gigi dihilangin sedikit saja giginya oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit gigi angel pol sampean mangan. Jadi kalau ibadah kita itu ditukar untuk menjadi pengganti nikmatnya Allah, belum sanggup. Apa dipikir ketika Anda mampu mengangkat tangan itu adalah kehendakmu? Tidak. Betapa banyak orang yang punya tangan namun tidak bisa bergerak. Karena apa? Karena tidak dikehendaki sama Allah. Ada orang yang punya kaki. Tidak semua orang yang punya kaki itu adalah mampu berdiri. Namun Anda bisa berdiri itu karena kehendak Allah. Jadi semuanya itu juga kehendak. Jadi kalau dihitung-hitung nikmat kita yang Allah berikan kepada kita belum ada apa-apanya. Sehingga nanti masuk surga atau tidaknya bukan karena amal. Karena dengan amal itu tidak akan pernah ada yang mampu memasukkan ke dalam surga. Tapi rahmatnya lah. Jadi Anda itu kalau pengen mendapatkan surga, jaminannya itu rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Anda harus kasih sayang sesama manusia. Wani apa ora? Orang menungso sing lemah dikasih sayangi, aja rondot tok sing dikasih sayangi. Dengan hewan dikasih sayangi karena Allah itu sifat kasih sayangnya itu tanpa batas. Tidak lagi melihat agamanya apa, tidak melihat ibadah atau tidak melihat apalagi. Namun semuanya itu diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu. Wong kita ini masih milih-milih kok. Kalau golongannya dikasih, enggak golongannya tidak. Rahmannya di mana kita ini? Pret. Ngono ya rebutan surga ya. Masya Allah. Malu kita ini sebenarnya sama Allah Subhanahu wa taala. Wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima. Ya nabi-nabi yang lalu juga membawa surga, pesan surga. Makanya surga ini menjadi rebutan seluruh agama. Jangankan aliran Islam, seluruh agama itu mengakui kalau hanya pemeluknya, agamanya yang masuk ke dalam surga, selainnya nggak bisa. Contoh, neng ayat nanti ada kelanjutan nih. Kata orang Yahudi, wa qalu mereka berkata, tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali yang beragama Yahudi. Kata orang Yahudi, kata Nasrani, tidak akan pernah masuk surga kecuali yang beragama Nasrani. Kata orang Islam, tidak akan pernah masuk surga kecuali yang beragama Islam. Nanti yang alirane tidak akan pernah masuk surga kecuali yang NU. Tidak akan pernah masuk surga dari Muhammadiyah kecuali sing Muhammadiyah. Dari Salafine tidak akan pernah masuk surga kecuali yang Salafi. Sing bener ndi? Sampean boleh mengaku surga kalau pernah buat. Wong ora pernah gawe kok sampean ngaku-ngaku. Isin ge. Kecuali sampean pernah di sana buat, lah baru ini milik saya. Silakan diakui. Wong ora pernah gawe kok sampean. Kok ngaku-ngaku.
Surga ini miliknya Allah. Makanya yang harus kita dekati itu jangan surganya, pemiliknya. Percuma kita itu mendekati bangunannya tapi nggak pernah dibuka, untuk apa? Ya Allah, Kang. Paham apa sih? Kita sudah pegang kuncinya. Apa setiap orang yang pegang kuncinya itu bisa buka? Belum tentu. Cak Min iki dikasih kunci mobil saya, apa bisa jalanin? Belum tentu. Ya. Maka miftahul jannah la ilaha Allah. Jadi kalau ada orang sudah memegang kunci surga itu belum tentu bisa masuk. Bisa masuk itu kalau dipersilakan sama pemiliknya. Pemiliknya itu siapa? Allah. Pengen mlebu ning surga, pengen apa ndak? Iki syaratnya mlebu ning surga iki diakui hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean diakui kehambaannya oleh Allah baru bisa masuk surga. Tapi selama sampean sing ngomong hamba Allah, kita yang ngomong saya hamba Allah, belum ada jaminan. Wong nyatanya kalau misalkan iuran sodako 500 sebut namanya. Tapi kalau 3.000, 2.000 hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sodakonya 2.000 hamba Allah, tapi kalau sodakonya 1 juta La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang disebut hamba Allah? Satu orang yang disebut hamba Allah itu adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya. Karena nafsu ini adalah merupakan musuh yang sangat luar biasa dalam diri manusia. Nanti kalau nafsunya itu tunduk, namanya mutmainnah. Baru diakui oleh Allah, Rabbiki radiyatam mardiyah. Syaratnya kalau Anda ini adalah sudah nafsunya itu memang tunduk, pasti senang. Dengan apapun yang diberikan oleh Allah, nggak pernah ngeluh. Mau BBM naik kayak bodoh amat, nggak pernah peduli. Rodiyah. Kenapa? Semuanya itu takdir Allah yang harus disenangi. Kalau sampean senang, mardiyah, Allah pun meridhoi. Bagaimana mungkin Anda akan mendapatkan ridho Allah, wong pemberiannya saja Anda nggak senang? Baru nyampe padkhuli fi ibad. Jadi untuk menjadi hamba Allah itu harus diridhoi. Syaratnya mendapatkan ridho Allah harus senang dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dikasih istri misalkan rewel, harus senang. Dikasih susah harus senang, karena dari wong nyatanya kita kasih senang yang ngeluh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti penjelasannya panjang, Pak. Apalagi kalau sudah menjelaskan musaddiqol lima ma'akum. Ini terjadi yang namanya pemikiran-pemikiran besar nanti di sini. Oke? Insya Allah nanti malam Rabu yang akan datang kita akan kaji. Yang jelas kita semuanya lagi berusaha. Tapi dekati yang punya, jangan surganya. Maka kita beribadah bukan karena melihat surga, bukan karena takut neraka, namun semata-mata kita tahu bahwa Dia itu adalah Tuhan. Karena Allah Tuhan, maka wajib jawab. Karena Allah Tuhan, maka wajib disembah. Perkara nanti diterima atau tidak itu urusan Allah. Perkara mau dimasukkan kemana saja itu haknya. Jadi nggak usah repot-repot sampean. Dudu miliknya dibahas ya, makanya repot. Nggak punya tanah kok bahas tanahnya orang, kan repot sampean ya. Wong yang punya tanah nggak pernah bahas, kok sampean yang nggak punya tanah malah bahas, lucu sampean. Insyaallah orang gak usah rebutan, tenang aja. Wong ardua samawati wal ar, surga itu Ustaz Aris itu seluas langit dan bumi, bahkan likelnanya itu adalah 7 kali lipat lebar surga ini. Jadi kalau untuk nampung orang metro, masih nampung seluruh dunia itu masih muat, tenang wae. Walaupun tekone keri, tenang. Mudah-mudahan semuanya ini, kita semuanya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.